Jamaah Raudhatul Ulum yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas masalah syarat-syaratnya orang ngaji atau orang yang lagi menuntut ilmu supaya mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Tersebut dalam sebuah syair, ada dalam kitab Alala, ada juga dalam kitab Ta'lim Ta'lim yang punya seperti ini. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika an majmu'iha bibayani. Ingatlah bahwa tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat berikut ini, yang akan kami jelaskan semuanya dengan terperinci atau dengan jelas. Tukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsati ustazi wa tuli zamani. Tukain yang pertama itu cerdas. Jadi kalau orang ngaji itu model pertama itu kalau punya pikiran cerdas itu enak. Misalnya kita kalau lagi diterangkan sama ustadznya, sama gurunya, itu memperhatikan apa yang diterangkan. Kemudian kalau perlu dicatat ya dicatat. Jadi nanti kalau lupa bisa buka lagi, bisa ingat kembali. Nah itu tandanya orang yang cerdas. Kalau punya pikiran seperti itu, ketika ngaji, maka punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu daripada orang ngaji yang tidak cerdas, tidak punya pikiran cerdas. Bukan berarti pinter, kalau pinter ya ngajar, tidak ngaji lagi. Arti cerdas adalah dia punya pikiran bagaimana agar aku ini bisa mendapatkan ilmu. Yang kedua, wahirsin. Hirsun itu sangat berambisi. Berambisi dengan kepada ilmu, maksudnya senang ilmu. Ngaji itu kalau senang ilmu ya semangat. Tapi ngaji kalau nggak senang dengan ilmu, ngajinya cuman asal berangkat. Ya pahala insya Allah dapat kalau ikhlas. Tapi belum tentu dapat ilmu. Mengapa demikian? Ya karena di hatinya mungkin nggak senang ilmu. Cuman asal berangkat ngajilah apa karena kawan, karena tetangga, karena diajak atau gimana lah, yang penting di hati nggak ada senang dengan ilmu. Itu ngajinya ya dapat pahala insya Allah, tapi mungkin nggak dapat ilmu. Kemudian syarat yang ketiga, wastibarin, sabar. Jadi kalau ngaji itu sabar. Sabar dengan godaan, sabar dengan ujian, sabar dengan pelajaran. Kalau mengapalin, belum apa ya dihafalin lagi, dipelajari lagi. Sabar itu namanya orang ngaji, harus sabar. Kalau yang tidak sabar, suruh ngaji, tajwid misalnya, atau fikih. Ngapali baru 1-2 sudah bosen, nggak mau lagi, itu namanya kurang sabar. Kemudian yang keempat, wabulghatin, punya bekal. Jadi orang-orang ngaji, baik ini ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semuanya. Kalau ngaji ini pasti butuh bekal. Yang jauh pakai motor perlu beli minyak. Kemudian kadang-kadang perlu jajan. Yang jelas perlu pena, perlu buku untuk nulis. Nah, semua itu perlu biaya. Jadi ngaji itu juga perlu adanya bekal. Kemudian wa irsati ustadi.
ada guru yang menjelaskan. Jadi kalau ngaji kok nggak ada gurunya, itu ya namanya bukan ngaji. Jadi kalau ngaji itu pasti harus ada gurunya, guru yang bisa menjelaskan. Nah, itu syaratnya orang ngaji itu. Kemudian yang keenam, watuli zamani, waktunya itu lama. Waktu mengaji itu lama. Bahkan disebutkan dalam hadis itu yang artinya orang ngaji itu diwajibkannya mengaji itu dari ibaratnya masih dalam gendongan sampai masuk ke liang lahat. Seumur hidup itu. Kemudian bisa juga diartikan lama itu kalau kita ngaji itu nggak bisa sebentar. Misalnya ini saya kasih contoh ya. Kita ngaji belajar masalah syarat-syaratnya wudhu. Dalam berangkat pertama, ngaji pertama kita baru mempelajari separuh dari syarat-syaratnya wudhu misalnya. Kemudian besoknya lagi nggak mau berangkat. Itu kan berarti kita baru dapat separuhnya dari ilmu syarat-syaratnya wudhu. Misalnya lagi kita belajar masalah sholat, tentang rukunnya sholat. Baru dibahas 5 atau 10 dari rukunnya sholat, kita sudah tidak ngaji lagi. Itu berarti kita belum dapat ilmunya sholat. Jadi kalau mau dapat ilmu, syukur-syukur ilmu yang barokah manfaat, itu syarat yang keenam adalah kita ngajinya itu perlu waktu yang lama. Tidak cukup kayak instan, langsung dapat, langsung cukup, itu enggak. Lah keenam-enamnya ini tertulis dalam kitab Ta'alim Muta'alim salah satunya. Masih ingat kan yang pertama itu apa? Cerdas. Yang kedua senang ilmu. Yang ketiga sabar. Yang keempat ada bekal. Yang kelima ada gurunya. Yang keenam lama waktunya mengaji. Nah setelah 6 itu ada 2 lagi yang juga termasuk syarat penting untuk mendapatkan keberkahan ilmu dan kemanfaatan ilmu. Apa itu? Menghormati guru. Yang ketujuh lah, kita anggap yang ketujuh ini. Menghormati ilmu dan ahli ilmu. Yang ketujuh. Jadi kalau kita nggak mau menghormati ilmu, termasuk juga menghormati orang yang punya ilmu, maka kita akan susah untuk mempunyai ilmu. Maka dari itu kita harus menghormati orang sih, semua orang memang dianjurkan. Apalagi kalau orang itu berilmu. Ilmunya kita harus hormati, orangnya pun harus kita hormati. Kemudian yang ke-8, menghormati guru dan keluarga guru. Itu syarat juga itu. Jadi kalau ngaji, baik itu di pondok pesantren atau di mana saja, kalau kita ingin dapat ilmu yang barokah manfaat, maka kita harus hormat, ta'adzim kepada guru, termasuk juga keluarganya guru.